Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita di bagian yang kedua, part yang kedua atas topik kita tentang pricing, decision, and cost management. Tentunya masih di video materi, video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi biaya. Kali ini kita berada di video materi part atau bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini, kita akan membahas tentang bagaimana secara teknisnya satu perusahaan itu menentukan atau mendefine, men-setting up harga atas produk yang sudah dia buat. Nah, jadi pembahasan yang akan kita ulik secara kurang lebih komprehensif atau mendalam, sedikit lebih rinci adalah tentang bagaimana secara teknisnya perhitungan dalam rangka penentuan atau penetapan harga di atas produk yang sudah dibuat oleh perusahaan manufaktur tentunya. Nah, di video materi sebelumnya, di part yang pertama kita sudah singgung bahwasanya how to set the price in the long run. Dalam rangka untuk men-setting, menentukan dan menetapkan harga atas suatu produk in the long run, kita dapat menggunakan pilihan atau perusahaan dapat menggunakan satu di antara dua alternatif pendekatan. Yaitu yang pertama secara market based. Secara simpel, secara sederhana, kalau judulnya adalah market based, maka nanti pasar, kumpulan harga di atas satu produk di pasar itu akan dijadikan sebagai basis atau acuan. Itu market based. Sementara yang kedua, alternatifnya perusahaan dalam setting up price bisa menggunakan pendekatan cost based. Kalau berdasarkan cost based, maka kita mafhum secara sederhana, secara singkat bisa kita pahami dasar atau basis yang digunakan dalam setting up price tentunya adalah cost, gitu ya. Jadi secara singkat juga atau secara implisit kita bisa mengerti juga bahwa kalau market based approach ini nanti lebih melihat keluar atau lebih melihat ke eksternal. Sementara kalau cost based itu lebih melihat kepada ke dalam atau lebih melihat ke sisi internal. Oke ya. Nah, secara technically bagaimana sih cara untuk men-setting up price atas satu produk dengan menggunakan market based atau dengan menggunakan cost based approach? Itu caranya bagaimana, perhitungannya. Nah, inilah yang akan kita bahas di video materi part yang kedua. Kita langsung akan masuk mengambil satu contoh kasus ilustrasi yang ada di bukunya Pak Hongren, yaitu Cost Accounting a Managerial Emphasis edisi ke-15. Jadi pembahasan ilustrasi teknis perhitungan atas setting up price kita akan ambilkan dari bukunya Pak Hongren edisi 15. Cost Accounting a Managerial Emphasis ada di chapter 13. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke hitung-hitungannya, kita dalami dulu, kita pahami terlebih dahulu ilustrasi kasusnya, backgroundnya seperti apa, skenario-nya seperti apa, dan kondisi atas kasusnya seperti apa. Oke, jadi ceritanya di tahun 2013 ini ada satu perusahaan namanya Astel Computers. Tentu saja perusahaan ini sudah menetapkan harga atas produk yang dia jual dan sudah menjual produknya. Namun demikian nanti di periode berikutnya tahun 2014 perusahaan ini nanti akan memikirkan ulang kira-kira harga yang pas, harga yang pantas untuk produk saya itu berapa ya. Nah, itu untuk tahun 2014, tahun depannya. Oke, kalau begitu sekarang kita pahami terlebih dahulu existing condition atas kasus ini. Existing condition ini diilustrasikan untuk periode tahun 2013. Nah, jadi di sini di existing condition ini kita belum melakukan perhitungan dalam rangka setting up the price. Belum.
Oke, sekarang kita pahami dulu ilustrasi kasusnya. Consider cost allocation issues at Astel Computers. Jadi perusahaannya namanya adalah Astel Computers. Astel manufactures two products, a server called Deskpoint and a Pentium chip-based personal computer called ProValue. Jadi perusahaan ini, Astel Computers, menghasilkan dua produk, yaitu Deskpoint dan ProValue. To make it short, yang nanti akan menjadi pokok bahasan dan ilustrasi komprehensif atas pricing adalah produk yang ini, yaitu produk yang ProValue. Astel's market research indicates that the market for ProValue is becoming increasingly competitive. Jadi persaingannya di pasar itu semakin kompetitif, semakin sengit persaingannya untuk produk yang ProValue ini. Astel's managers face an important decision about the price to charge for ProValue. Jadi manajer Astel ini sedang gelisah, bahasa gampangnya gitu. Sedang berpikir ulang, meredefine sebenarnya harga yang pas untuk kita menjual produk ProValue ke pasaran. Dengan menyadari bahwasannya kemudian persaingannya itu semakin ketat, itu sebenarnya ProValue akan kita jual berapa sih harga yang pas. Nah, itu problem yang sedang dihadapi oleh manajemen di Astel Computer. The managers start by reviewing data for the year just ended, yaitu 2013. Dia mereview data keuangan terkait untuk periode tahun 2013. Astel has no beginning or ending inventory of ProValue and manufactures and sells 150.000 units during the year. Untuk simplifikasi penyederhanaan kasus, maka diasumsikan bahwa Astel itu dia tidak memiliki beginning inventory dan ending inventory. Jadi dia nggak punya saldo inventory awal dan saldo inventory akhir untuk simplifikasi kasus. Dan kemudian dia berhasil membuat dan menjual sebanyak 150.000 unit produk yang bernama ProValue di sepanjang tahun 2013. Astel uses activity-based costing to allocate costs and calculate the manufacturing cost of ProValue. Dari sini kita tahu bahwasanya perusahaan ini dia bukan menerapkan traditional costing, namun dia mengimplementasikan activity-based costing. Kalau activity-based costing itu nanti pasti cost drivernya ada yang berupa aktivitas, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa cost drivernya itu ada masih yang berupa unit atau volume. Oke? Astel's ABC system has 3 direct manufacturing cost, yakni direct materials, direct labors, dan direct machining cost. Dari sini kita tahu bahwasanya Astel ini dia menerapkan ABC dan dia punya direct manufacturing cost yang terdiri dari DM, DL, dan direct machine. Ya, direct machine. Kemudian di samping direct manufacturing cost, dia juga punya 3 manufacturing overhead cost pools, yaitu ordering and receiving components, testing and inspection of final products, and rework, yaitu correcting and fixing errors and defects. Jadi dari sini kita tahu bahwa ada direct manufacturing cost-nya terdiri dari 3 komponen tadi ya, yaitu DM, DL, dan direct machining. Sementara yang manufacturing overhead cost-nya atau indirect manufacturing cost-nya itu nanti dia punya beberapa cost pool. Dalam hal ini ada 3 cost pool ya, ada 3 cost pool, yaitu ordering and receiving components. Berarti ini activity, ini menunjukkan bahwasanya dia menerapkan ABC sehingga dia punya pool untuk activity, ya. Yang pertama itu ordering and receiving components. Kemudian yang kedua testing and inspection of final product, aktivitas pengetesan dan pengecekan atas produk yang sudah dibuat. Dan yang ketiga aktivitas untuk melakukan rework. Cost pool-nya adalah cost pool untuk rework, yaitu untuk
memperbaiki atau dandanin produk yang kira-kira itu dia itu kayaknya tidak sesuai dengan standar. Bisa kemudian karena error atau karena memang produk yang dibuat itu ternyata ada defect atau kecacatan. Oke, nah ini kira-kira summary data atas Astel Computer bagi produk yang bernama Pro Value. Nah, dari sini kita akan melakukan analisis biaya terlebih dahulu sehingga kita nanti punya the whole picture about the cost structure untuk produk Pro Value berdasarkan hasil pengalaman proses bisnis dan penjualan produk Pro Value ini di tahun 2013. Tentu kalau kita berbicara tentang cost, ujung-ujungnya muaranya nanti kita akan melihat income statement. Cost dan produk, oh berarti income statement. Seperti yang sudah kita bahas di video materi di part yang pertama sebelumnya tadi, bahwa price itu akan sama dengan cost plus profit. Atau dengan kata lain, price dan cost, kemudian profit, itu letaknya kan ada di income statement. Maka dari itu pasti nanti kita akan melihat, akan melakukan analisis atas struktur biaya dan kemudian terkait dengan profit dan tentu saja juga revenue di income statement-nya si Astel Computers untuk produk Pro Value di tahun 2013. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu datanya. Data yang pertama, Pak Hongren menyajikan data related to the cost driver, yaitu secara activity based costing atau ABC. Oke, si Astel Computer ini dia tadi menerapkan activity based costing atau ABC. Dia tidak implement traditional costing. Maka dari itu pasti nanti ada satu minimal cost pool yang berupa activity driver. Pengelompokan atau pool biaya yang drivernya nanti pasti berupa aktivitas. Tadi sudah kita baca di narasi soal sebelumnya, deskripsinya tadi, bahwa untuk activity drivernya itu ada 3 macam. Oke, sekarang kita lihat dulu data yang pertama, yaitu data related to the cost driver. Kita lihat satu persatu struktur biaya di Astel Computers untuk produk Pro Value ini. Kita perhatikan dulu di sini. Di sini ada kolom-kolom, kemudian ada cost kategori, kemudian cost drivernya apa, kemudian details of cost driver quantities, terus ada total quantity of cost driver, dan cost per unit of cost driver. Oke, kita ulang. Di kolom yang pertama di sini ada cost kategori, klasifikasi biayanya. Yang tadi sudah kita lihat di sini, dia punya 3 direct manufacturing cost dan dia juga punya 3 manufacturing overhead cost. Jadi yang 3 direct manufacturing cost ini DM, DL, dan machining cost. Kemudian yang manufacturing overhead berikutnya ada ordering and receiving component, testing and inspection of final product, dan reward. Jadi ada 6 biaya, ya, ada 6 biaya terkait dengan produk. Tentu saja biaya ini biaya yang terkait dengan produk ya, yang ini ya, bukan SGA expense atau operating expense. Jadi ada 6 klasifikasi biaya yang related to the product. Ini cost kategorinya ada 6. Kemudian cost driver. Cost driver ini merupakan pemicu biaya untuk setiap atau masing-masing komponen atau elemen biaya yang 6 ini. Ini pasti ada cost drivernya, ada pemicu biayanya. Tergantung pemicu biayanya apa, nanti kita lihat satu persatu. Terus di sini ada keterangan mengenai details of cost driver quantities. Ini menjelaskan mengenai cost drivernya. Kuantitinya yang dibutuhkan untuk setiap satu unit atau untuk setiap satu kelompok biaya ini seperti apa rincian kuantiti atas cost drivernya. Oke, nanti kita lihat satu persatu. Kemudian berikutnya ada total quantity of cost driver. Di sini saya berikan kotakan merah untuk menjadi satu perhatian. Bahwa di kolom G ini berarti ini judulnya adalah total quantity of cost driver. Yang saya kotakin adalah quantity.
Jadi kalau yang namanya quantity, maka satuannya di sini pasti satuannya bukan monetary unit. Ya, satuannya bukan monetary unit, melainkan satuannya tergantung kepada cost drivernya. Kalau cost drivernya itu berbicara tentang waktu, maka nanti di sini ya bicaranya adalah jam, katakanlah begitu. Kalau dia berbicara mengenai jumlah, maka di sini nanti ya kuantitinya berbicara berapa jumlahnya. Kalau dia berbicara tentang frekuensi, maka kuantitinya atas cost drivernya itu satuannya adalah kali, berapa kali gitu. Kemudian di kolom yang terakhir adalah cost per unit of cost driver. Untuk setiap satu unit, untuk setiap satu cost driver itu biayanya itu berapa. Nah kalau yang ini namanya adalah cost, sehingga cost berarti pasti value, berarti ini ada satuan monetary unit, berarti ada mata uangnya yaitu dolar. Oke, kita pahami satu persatu. Klasifikasi biaya yang pertama adalah direct material. Kemudian kata Astel, cost drivernya atas direct material ini namanya cost drivernya adalah number of kits. Jadi jumlah besar kecilnya atau sedikit banyaknya direct material akan dipengaruhi oleh number of kits, jumlah atas bungkusan atau kits gitu ya, paket gitulah, katakanlah bungkusan atau paket gitu. Number of kits itu cost drivernya. Kemudian detail cost driver quantitiesnya, jadi satu kit per unit. Artinya untuk setiap satu unit produk pro value ini, ya ingat bahwasanya untuk tahun 2013 pro value ini dibuat sebanyak 150.000 dan dijual pula sebanyak 150.000 unit. Karena memang no inventory beginning dan no inventory ending. Oke, berarti dibuat dan dijual sebanyak 150.000 unit. Nah, kebutuhannya adalah satu kit per unit. Jadi untuk setiap satu unit produk pro value yang dibuat, maka nanti akan membutuhkan satu kit. Nah, kalau yang diproduksi dan dijual adalah sebanyak 150.000 unit, maka berapakah jumlah kit yang dibutuhkan? Tentu saja tinggal 150.000 dikalikan 1 sama dengan 150.000 unit. Ini merupakan total quantity of cost driver. Sekali lagi, ini merupakan total quantity of cost drivernya, yaitu 150.000 unit dikalikan dengan 1 kit per unit sama dengan 150.000 kit. Sehingga untuk direct material ini, quantity-nya satuannya adalah kit. Jadi ini adalah 150.000 satuannya kit. Nah, cost per unit of cost driver ini maksudnya untuk setiap kit. Berapa sih biayanya yang diperlukan untuk setiap kit? Jadi per kitnya biayanya adalah $460. Paham ya sampai di sini? Ini kelompok biaya yang pertama. Kelompok biaya yang kedua adalah direct manufacturing labor atau DL, direct labor, sama aja. Nah, cost drivernya apa di sini? Cost driver atas direct labor cost adalah direct labor hours. Di manajemen Astel mengatakan bahwasanya cost driver untuk direct labor adalah jam, jumlah jam atas upah tenaga kerja langsung, jumlah jam atas tenaga kerja langsung, atau direct labor hours, disingkat DLH. Nah, rincian penggunaannya adalah 3,2 jam tentunya, 3,2 jam atau 3,2 jam per unit atau 3,2 DLH per unit. Jadi kebutuhan direct labor cost-nya adalah 3,2 jam per unit atau 3,2 DLH per unit. Nah, nanti yang akan dihasilkan kan produknya 150.000. Nah, 3,2 DLH per unit ini akan diterapkan untuk sebanyak 150.000 unit. Sama dengan yang tadi, satu kit per unit untuk direct material akan diterapkan untuk 150.000 unit. Nah, terus ya, kalau begitu 3,2 jam atau 3,2 DLH per unit. Nah, ini nanti akan
diterapkan untuk 150.000 unit. Berarti berapakah total jam yang dibutuhkan untuk memproduksi dan menjual 150.000 unit? Jawabannya adalah ya tinggal dikalikan saja. 3,2 dikalikan 150.000 sama dengan 480.000 DLH. Ingat, ini quantity, sehingga satuannya di sini untuk direct labor cost ini satuannya adalah direct labor hours. Ini satuan untuk cost drivernya, yaitu sebanyak 480.000 jam. Nah, sementara itu cost atau biaya untuk per jam per DLH-nya adalah $20. Oke, biaya untuk per setiap 1 jam upah tenaga kerja langsung adalah $20. Itu komponen biaya yang kedua. Sekarang kita lihat ke kelompok komponen biaya yang ketiga, yaitu direct machining. Nah, di sini diberikan keterangan oleh Pak Hong bahwa untuk direct machining ini sifatnya biayanya bersifat fixed. Perhatikan, berbeda dengan yang kelompok biaya 2 di atasnya, yaitu DM dan DL. Kalau kita lihat di sini, DM dan DL-nya ini pasti bersifat variabel. Loh, kenapa kok Pak di sini kok bersifat variabel? Lah, ini perhatikan. Nah, ini total quantity atas cost drivernya kan dikalikan. Berarti ini pasti bersifat variabel. Sementara untuk yang direct machining, karena dia bersifat fixed, perhatikan ini tidak ada kali-kaliannya. Ya, nggak ada rincian untuk nanti sebagai bahan cost per unit untuk dikalikan sehingga total ketemu berapakah total cost drivernya. Nggak ada. Karena ini bersifat fixed. Ingat lagi bahwasanya kalau fixed cost itu in total cost-nya akan selalu konstan. Dan konsekuensinya cost per unitnya itu tidak konstan. Beda dengan variable cost yang ini. Cost per unitnya akan selalu konstan. Ya, cost per unitnya akan selalu konstan. Oke, tapi cost in totalnya kalau variable cost nggak konstan. Oke, kita lihat bahwa direct machining ini bersifat fix dan kemudian cost drivernya adalah machine hours atau jam mesin atau disingkat MH. Jam operasional mesin. Ini cost driver untuk direct machining cost. Tentu saja maksudnya cost driver machine hours di sini kalau mesinnya itu beroperasinya itu dalam waktu yang semakin lama, maka tentu nanti direct machining cost-nya akan semakin besar. Sebaliknya, ya, sebaliknya kalau kemudian machine hours-nya itu semakin kecil, maka nanti direct machine cost-nya akan semakin sedikit. Oke. Nah, kemudian ini nggak ada rinciannya ini karena ini bersifat fix. Kemudian total quantity of cost drivernya adalah 300.000 jam. Oh, intinya adalah bahwa untuk menghasilkan 150.000 unit pro value ini, maka jumlah MH total yang dibutuhkan adalah sebanyak 300.000 jam mesin atau 300.000 MH. Paham ya sampai sini? Dan kemudian cost per setiap MH, cost per setiap jam mesinnya adalah $38. Ini cost untuk setiap jam mesin, $38. Paham ya sampai di sini? Oke, nah ini adalah untuk direct manufacturing cost. Berikutnya, untuk klasifikasi biaya, 3 biaya berikutnya yang merupakan activity driver. Kita lihat. Manufacturing overhead cost. Lupa, kenapa manufacturing overhead cost? Ingat bahwasanya kalau kita berbicara activity based costing versus traditional costing, maka kita sebenarnya sedang berbicara tentang factory overhead cost. Kita tidak berbicara direct material dan direct labor. Tetapi kita sedang berbicara factory overhead cost. Sehingga di sini kata-katanya adalah manufacturing overhead cost. Nah, ini nanti yang akan diterapkan dengan activity driver dan akan ada activity cost pool. Oke, kita lihat yang keempat, klasifikasi biayanya adalah ordering and receiving. Tentu ini ordering and receiving cost ini termasuk ke dalam komponen biaya FOH. Ordering and receiving cost ini nanti dia akan punya cost driver, ya. Dia akan punya cost driver, namanya adalah number of orders. Jadi besar kecilnya biaya ordering and receiving akan dipengaruhi oleh jumlah
banyak sedikitnya orderan, aktivitas mengorder. Oke, ini cost drivernya, dan ini activity driver. Kemudian, bahwa untuk menghasilkan 150.000 unit produk pro value nanti, si perusahaan ini, si Astel ini, dia akan melakukan orderan sebanyak 50 order per komponen. Oke. Dalam rangka untuk menghasilkan pro value yang jumlahnya di tahun 2013 itu 150.000 unit, maka nanti si Astel akan melakukan orderan yang mana orderannya itu adalah sebanyak 50 kali order per komponen. Jadi untuk setiap komponen produk pro value itu dia jumlah orderannya ada 50 kali. Nah, setelah dilihat ternyata untuk menghasilkan pro value yang jumlahnya 150.000 unit ini dibutuhkan 450 komponen. Nah, sehingga kalau setiap komponennya saja itu ada 50 kali ngorder. Nah, ini totalnya ada 450 komponen, berarti berapakah total activity driver berupa number of orders-nya? Ya tinggal dikalikan saja, yaitu 50 dikalikan 450 sama dengan 22.500. Dan setelah dilihat lagi datanya, cost untuk per setiap order, cost untuk per setiap kali ngorder adalah $80. Paham ya sampai di sini? Nah, ini adalah klasifikasi biaya yang keempat. Kemudian, klasifikasi biaya yang kelima adalah biaya untuk testing and inspection. Testing and inspection cost. Nah, ini cost drivernya adalah testing hours, jumlah jam atau jumlah waktu pengetesan. Testing hours. Ya, ini activity drivernya diukur dengan banyak sedikitnya testing hours. Nah, dibutuhkan 30 testing hours untuk setiap unit pro value yang dihasilkan. Sekali lagi, untuk setiap satu unit pro value yang dihasilkan itu butuh waktu pengetesan selama 30 jam. Ya, selama 30 jam. Nah, ini yang diproduksi itu sebanyak 150.000 unit. Oke. Maka, berapakah total quantity of cost drivernya? Ya tinggal dikalikan saja 30 kali 150.000 sama dengan 4.500.000. 4.500.000 ini 4.500.000 apa? 4.500.000 testing hours. Kalau tadi yang ini 22.500 adalah 22.500 kali ngorder. Kalau ini 4.500.000 ini adalah 4.500.000 testing hours. Nah, setiap kali pengetesan, ya, setiap jam, ya bukan setiap kali, setiap jam waktu pengetesan nanti akan menelan biaya sebesar $2. Jadi setiap jam ngetes atas produk pro value, maka dia ada biaya kena charge $2 setiap jam ngetes. Oke. Berikutnya kelompok biaya yang keenam, yang terakhir, yaitu reward. Activity untuk melakukan reward. Di sini ada catatan, ya, ada catatan bahwa diasumsikan atau diestimasikan jumlah barang yang memerlukan reward, jumlah barang yang defect atau cacat dan perlu di reward, perlu dikerjakan ulang, itu jumlahnya adalah 8%. Sehingga secara unit jumlahnya adalah 8% defect rate dikalikan 150.000 unit. Sama dengan 12.000 defective units. Maksudnya dari total produksi yang pro value, dari total jumlah pro value yang diproduksi yaitu sebanyak 150.000 unit ini, nanti akan diperkirakan 12.000-nya itu akan cacat atau rusak dan dilakukan rework atau pengerjaan ulang sebanyak 12.000 unit. Nah, rework ini dia punya cost driver berupa rework hours.
Oh, ini satuan pengukurannya bukan berapa kali di rework berarti ya, tetapi cost driver, satuan cost drivernya adalah rework hours, jam untuk melakukan rework. Ini satuan yang merupakan cost driver untuk rework cost. Di keterangannya diberikan informasi bahwa ada 2,5 rework hours per defective unit. Oh, ternyata untuk setiap satu unit yang defect atau yang cacat itu, dia nanti akan membutuhkan waktu pengerjaan rework sebanyak 2,5 jam. Jadi untuk setiap produk yang cacat atau rusak, si Pro Value itu, kalau nanti akan di rework, maka membutuhkan waktu setiap unitnya itu 2,5 jam. Tadi sudah kita hitung, sudah diketahui bahwasanya jumlah defective unitnya, jumlah produk yang cacat dan perlu di rework sebanyak 12.000 unit. Maka berapakah total jam untuk merework? Ya gampang, tinggal dikalikan saja 12.000 dikalikan 2,5 sama dengan 30.000. Maka diperkirakan di tahun 2013 itu jumlah rework jam pengerjaan ulang jumlahnya adalah 30.000 jam atas 150.000 unit Pro Value yang dibuat. Nah, untuk setiap jam pengerjaan, untuk setiap rework hours, ini berbiaya sebesar $40. Sekali lagi, setiap jam pengerjaan ulang atau rework, itu dia nanti akan membutuhkan biaya $40. Paham ya sampai di sini ya? Oke, sekali lagi, ini kita di sini ini belum hitung-hitungan biaya. Jadi dari data related to the cost driver yang pertama ini, kita belum berbicara tentang nilai biayanya. Belum. Loh Pak, ini ada biaya Pak, ini 460, 20, 38, 82, 40. Ini bukan biaya total. Ini adalah biaya per unit. Ya, ini biaya per cost driver, sorry, bukan per unit. Ini biaya per cost driver. Oke. Nah, tapi ini bukan total biaya, bukan. Kita belum menghitung biaya untuk dalam rangka membuat atau memproduksi Pro Value, belum. Oke ya. Sekali lagi yang ini tadi, yang kolom ini, yang total quantity of cost driver, ini satuannya tergantung cost drivernya masing-masing ya. Oke, jadi ini satuannya bukan dolar. Jadi kalau rework hours ini berarti di sepanjang tahun 2013 ini si Astel ini atas produk Pro Value melakukan rework sebanyak 30.000 jam. 4.500.000 ini adalah testing hours. 22.500 ini adalah jumlah orderan. Ya, jumlah orderan total. Oke. Berikutnya sekarang kita masuk ke data yang kedua. Nah, data yang kedua ini di sini sekarang kita baru mau melakukan perhitungan atau kita melakukan hitung-hitungan atas biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk memproduce Pro Value. Oke. Kita lihat di sini biayanya atas manufacturing cost atau biaya produksinya, ini artinya berarti ngambil yang 6 kelompok biaya tadi. 6 kelompok biaya tadi itu kan ada direct material, direct labor, kemudian direct machining, kemudian ada orderan, biaya ngorder, kemudian biaya testing, dan biaya rework. Ada 6 kelompok. Dan itu semua termasuk ke dalam biaya produksi. Atau kalau di income statement nanti dia akan masuk ke dalam COGS. Oke ya. Di kolom yang B, ya, kolom yang B ini adalah total manufacturing cost untuk 150.000 unit. Kemudian kolom C ini adalah manufacturing cost per unit. Jadi kalau kolom B ini adalah TC, total cost, saya singkat TC. Sementara kolom C ini merupakan cost per unit atau unit cost, saya singkat UC. Jadi ini adalah TC, kolom ini nanti adalah TC, total cost. Sementara kolom yang ini adalah unit cost atau UC. Jadi ini TC, ini UC. Jadi nggak ada masalah. Sehingga kemudian ini UC itu kan sama dengan TC dibagi dengan Q, dengan quantity. Jadi seandainya kolom yang C ini dihapus, dihilangkan,
ya nggak apa-apa juga, nggak ada pengaruhnya juga. Cuman kalau ini ditambahkan di sini, kita bisa ngerti cost per unitnya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, kemudian total cost-nya, ini total cost untuk dalam rangka memproduksi 150.000 unit. Tentu saja gampang cara untuk menghitung atau mencarinya. Tinggal kita hitung dari cost per unit of cost driver yang tadi di sini dikalikan dengan total quantity. Atau kalau kita mau merefer lagi ke penjelasan sebelumnya waktu kita berbicara tentang standard costing gitu, bisa dicek di video materi sebelumnya tentang standard costing, maka apapun itu nilai value yang disajikan di dalam income statement itu pasti cuma akan terdiri dari dua komponen saja, yaitu komponen P dan Q, price dan quantity. Oke, price dan quantity. Oke, sehingga kalau kita lihat ke data sebelumnya tadi, cost per unit of cost driver ini merupakan price atau P. Kemudian total quantity of cost driver ini merupakan Q. Kalau P dikalikan dengan Q, dia akan menghasilkan total biaya ini. Kalau P dikalikan Q in terms revenue atau sales, maka P dikalikan Q akan menghasilkan total revenue. Nah, ini kan yang sedang kita bahas adalah cost. Sehingga TC, ya, TC itu sama aja, total cost-nya itu adalah P kali Q. Hanya saja P-nya di sini adalah P input, yaitu cost per unit of cost driver. Kemudian kuantitinya apa? Kuantitinya adalah kuantiti atas drivernya. Ya, kuantiti atas drivernya. Sehingga total cost secara sederhana, singkatnya, gampang. Tinggal kita kalikan saja total quantity of cost driver dengan biaya per cost driver. Sehingga untuk direct material cost-nya, maka total biaya direct materialnya adalah 150.000 kits dikalikan $460 per kits. Hasilnya adalah 69 juta. Ini total cost untuk DM. Berapakah cost per unit untuk DM-nya? Ya tinggal 69 juta dibagi 150.000 sama dengan $460 per unit. Kemudian direct manufacturing labor cost atau DL. Ya gampang, tinggal kita kalikan saja 480.000 dikalikan 20. 480.000 DLH dikalikan $20 per DLH yang ini ketemunya 9.600.000 dan cost per unitnya adalah 64. Ini dibagi dengan 150.000. Kemudian direct machining cost ada 300.000 MH machine hours, sementara per MH-nya berbiaya $38, sehingga total direct machining cost-nya adalah 300.000 MH dikalikan $38 per MH, sama dengan 11.400.000. Total per unitnya adalah 76. Sehingga kalau ini ditotal semuanya akan menjadi total direct manufacturing cost. Direct manufacturing cost. Totalnya 90 juta. 90 juta dibagi 150.000 per unitnya 600. Demikian pula dengan ordering and receiving cost. Berapakah total biaya order dan receiving? Ya, tinggal kita kalikan saja. Ya, quantity of cost drivernya 22.500 kali ngorder dikalikan biaya per ngorder $80, hasilnya 1.800.000, total per unitnya 12. Kemudian testing and inspection cost sama, tinggal kita kalikan 4.500.000 testing hours dikalikan dengan $2 per setiap kali testing, hasilnya 9 juta, total per unitnya dibagi 150.000 sama dengan 60. Yang terakhir reward, biaya untuk merework. Ya, sehingga tinggal kita kalikan saja 30.000 kali 30.000 jam untuk pengerjaan ulang atau 30.000 rework hours yang ini. Karena activity drivernya kan rework hours, berarti ini 30.000 rework hours dikalikan dengan $40 per setiap kali melakukan rework. Hasilnya adalah 1.200.000 in total. Cost per unit untuk rework adalah $8. Sehingga dijumlahkan ke bawah, total manufacturing overhead cost-nya 12 juta. Ini adalah FOH, 12 juta ini FOH.
Kalau yang ini 90 juta ini direct manufacturing cost. Oke. Kemudian di total lagi kita jumlahkan 90 juta ditambah 12 juta hasilnya 102 juta dolar. 102 juta dolar ini merupakan total manufacturing cost. Sehingga ketemu manufacturing cost per unitnya adalah 102 juta dibagi 150.000 sama dengan 680 dolar. Ya, ini total ini 680 dolar ini adalah manufacturing cost per unit. Nah, ini berarti yang disajikan di data yang kedua ini adalah hanya data terkait dengan manufacturing cost ya. Sementara data terkait dengan selling, general and administrative expense ini nggak ada. Tapi bisa kita cek dan bisa kita lihat di dalam income statement. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimanakah wujud income statement atau laporan laba rugi untuk Astel Company bagi produk Pro Value di tahun 2013. Oke, data yang ketiga. Income statement existing selling price-nya adalah 1.000 dolar per unit. Oke, jadi sekarang kita tahu bahwa atas 150.000 unit Pro Value yang dibuat atau diproduksi ini, dia akan dijual seharga 1.000 dolar per unitnya. Sehingga kalau gitu kita bisa lihat income statement-nya. Oke, yang pertama revenue, ya gampang, berarti tinggal kita kalikan saja. 150.000 unit dikalikan dengan 1.000 dolar per unit, hasilnya revenue-nya totalnya 150 juta dolar. Berarti selling price per unitnya, jadi kalau 150 juta dibagi 150.000 unit, maka ini akan menjadi selling price per unit yaitu 1.000 dolar. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya harga jual per unitnya untuk produk Pro Value adalah 1.000 dolar. Kemudian COGS. Nah, COGS diambilkan dari mana? Ya jelas dari sini, gampang. Ini kan total manufacturing cost untuk periode tahun 2013 yaitu 102 juta. Karena dia biaya produksi, biaya yang terkait langsung dengan proses produksi, maka nanti ujung-ujungnya di dalam income statement ini akan masuk ke unsur yang namanya COGS, cost of goods sold. Sehingga tinggal kita oper saja ini 102 juta, kita pindahkan ke sini 102 juta. Oke. Nah, 150 juta kalau dikurangi dengan 102 juta, ini nanti akan menghasilkan gross profit. Namun di sini nggak dihitung gross profitnya, dilengkap. Langsung di bawah COGS adalah komponen cost berikutnya yang berupa operating cost. Ya, operating cost atau SGA expense. Selling, general, and administrative expense. Nah, operating cost-nya ini atau period cost-nya atau cost not related directly to the product Pro Value ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 macam biaya yang SGA expense yang termasuk ke dalam period cost. Ada 5 macam biaya, yaitu R&D cost 2.400.000, design cost of product and process 3 juta, marketing and administration cost 15 juta, distribution cost 9 juta, customer service cost-nya 3.600.000. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita ingat tadi di video materi part bagian yang pertama, ketika di sini kita lihat ini ada value chain, ini kan ada 6 fungsi, sehingga jelas terbukti ya bahwa biaya produksi DM, DL, FOH masuk ke production di sini, masuk ke fungsi production. Nah, ini masuk. Kalau fungsi production berarti dia terkait langsung dengan produk, maka dia akan masuk ke COGS di sini. 102 juta ini masuk ke COGS. Sementara kelima fungsi yang lainnya yaitu R&D, design, marketing, distribution, and customer service ini semuanya akan masuk ke dalam operating cost atau SGA expenses. Paham ya sampai di sini ya? Namun di sini tidak dirincikan cost drivernya apa, kemudian ini angka-angka ini hasil perkalian dari mana, itu tidak dirinci oleh Pak Hongren. Jadi di sini saya tambahi keterangan bahwa angka-angka ini adalah given without any details computation. Beda dengan yang 102 juta ini. Ini ada detail computation-nya. Mulai dari cost driver, kemudian hitung-hitungan total cost-nya. Ada. Sementara untuk operating cost-nya nggak ada. Langsung given. Oke. Nah, dari sini ketika COGS kita total dengan operating cost atau dengan SGA expense,
COGS tambah SG&A expense itu kan akan menjadi semua biaya yang tercakup di dalam mulai dari R&D sampai customer service. Kalau kita sudah bahas di video materi part yang pertama bahwa konsep pricing untuk long run orientation itu pasti harus bisa nge-cover semua jenis biaya, tidak hanya biaya produksi saja. Maka dari itu ini semua ini harus full covered, harus ditutupi secara penuh, full covered in the long run pricing. Oke. Sehingga total full cost of the product during 2013, periode 2013 adalah 102 juta ditambah 33 juta sama dengan 135 juta. Oke, sehingga revenue dikurangi dengan total cost, total revenue dikurangi dengan total cost, hasilnya 15 juta ini merupakan profit, yaitu dalam hal ini adalah operating income. Oke. Nah, kita tahu di sini bahwa tadi COGS per unitnya adalah 680. Ya, ini yang merupakan manufacturing cost per unit atau MCU-nya. Itu 680. Kemudian full cost of the product per unit, artinya total seluruh komponen biaya per unit pro value adalah sebesar $900. Sehingga dia jual $1.000 harganya per unit. Kemudian total biaya per unitnya 900, maka akan ketemu yang tadi namanya adalah profit margin per unit sebesar $100, atau singkatnya ini profitnya adalah $100 per setiap unit produk pro value. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini adalah rincian data. Ini kita baru berbicara rincian data mengenai ada data price biaya di tahun 2013 $1.000. Kemudian ada rincian yang pertama adalah selling price per unitnya, kita tahu $1.000. Kemudian yang kedua data biaya per unit untuk produk pro value-nya adalah $900. Dan yang terakhir data mengenai profit per unitnya, sumbangan return atau profit per unitnya adalah $100. Oke. Nah, ini di tahun 2013. Nah, sekarang ceritanya kan ini si Astel Computers ini mau mengubah harga untuk di periode tahun 2014. Dia akan melakukan setting up atas price pro value untuk periode tahun 2014. Nah, sekarang di tahun 2014 berarti kita baru akan kemudian menerapkan secara teknis bagaimana sih cara men-setting up price untuk produk pro value di tahun 2014. Tadi sudah kita singgung bahwa ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan secara market-based approach atau target price-based approach. Yang kedua adalah cost-based approach atau cost plus approach. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, kalau si Astel Computers untuk produk pro value-nya ini, dia mau menerapkan mau menerapkan market-based approach atau target price approach untuk dalam rangka setting up pro value di tahun 2014. Gimana caranya secara teknis hitungannya? Nah, ini yang akan kita bahas. Oke, kita bahas sekarang market atau target price based approach. Ada satu kalimat yang menarik di bukunya Pak Hong Ren yang mengatakan begini. The market based approach to pricing start by asking, given what our customers want and how our competitors will react to what we do, what price should we charge? Perhatikan yang saya garis bawahi. Given what our customers, garis bawah, want and how our competitors, underline, will react to what we do, what price should we charge? Jadi, di sini yang menjadi determinan, yang menjadi hal yang harus dikonsiderasi pertama kali
Kalau si Astel atau perusahaan ini mau menerapkan market based approach atau target price approach adalah customers dan competitors. Customers dan competitors. Wah, kalau competitors itu ngecas harga sekian, kita harusnya seberapa nih? Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Kalau customers itu maunya harganya segini, mau membayarkan segini, maka berapa harga yang pantas untuk kita charge atau bebankan kepada si customers? Gitu ya. Nah, jadi market base akan bergeraknya itu berarti seolah-olah dapat kita simpulkan kalau pakai market base approach, maka akan bergerak dengan memperhatikan dua pihak ini, customers dan competitors, utamanya competitors. Ya, utamanya competitors. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya si manajer Astel ini, dia itu merasa bahwasanya persaingannya itu semakin ketat. Artinya itu kompetitornya itu dia gila-gilaan dalam hal pricing. Mungkin akan menekan atau mengurangi harga jualnya. Ya, lowering the price. Nah, kalau dia lowering the price, si kompetitor bagaimana dengan kita? Itu kata Astel manager. Ya, manajemen Astel. Tentu saja dia akan terpengaruh. Oke, karena dia itu memperhatikan kompetitorsnya, maka dia akan menerapkan market based approach. Atau dengan kata lain, market based approach atau target price based approach ini orientasinya adalah orientasi eksternal. Oh, berarti kalau ada external factors orientation, berarti ada internal factors orientation dong, Pak? Yes, exactly. Customer dan competitors itu adalah pihak luar selain perusahaan, yaitu Astel Computers. Dengan kata lain, competitors dan customers itu adalah merupakan external parties. Noh, Pak, kalau faktor yang internal itu yang mana, Pak? Kalau faktor internal tentunya yang berada di dalam kekuasaannya si manajemen Astel Computer itu sendiri. Apa itu? Yaitu pasti cost. Oke, sehingga nanti ketika kita mau menerapkan cost based approach atau cost plus approach, maka kita nanti akan melihat faktor yang sifatnya internal saja. Diawali dengan look into the company itself. Dia tidak memperhatikan customers dan competitor. Based on this price, managers control cost to earn a target return on investment. Oke, jadi price-nya ini nanti akan disetting up under market based approach oleh si manajemen Astel. Nanti price-nya itu akan disetting up dengan mempertimbangkan competitors and customers, utamanya competitors. Kemudian setelah price-nya, target price-nya ditentukan, nanti kemudian si manajemen Astel akan melakukan perekayasaan atas cost atau cost engineer, yang nanti disebut sebagai value engineering. Oke, jadi based on this price, based on this target price yang sudah ditetapkan di awal dengan mempertimbangkan competitors and customers, maka manajemen of Astel control cost to earn a target return on investment. Oke, tadi kan bahwa cost yang sudah ditanamkan dalam rangka untuk memproduksi dan menjual produk atau barang itu tadi kan butuh atau required atau memerlukan adanya return, sehingga return on cost tadi itu adalah sama dengan profit. Oke, nah market based approach ini nanti akan sesuai atau akan cocok digunakan ketika perusahaan ini berada di pasar persaingan sempurna atau competitive market, perfect competition market. Ini akan lebih sesuai kalau perusahaannya ini entering in the market atau berada di market yang sifat persaingannya itu persaingan sempurna. Lebih baik pakai market based approach. Kenapa market based approach? Nah, tadi sudah kita bahas tentang bagaimana sih sikap perusahaan terkait dengan pricing ini. Itu dipengaruhi oleh kondisi pasar. Kalau kondisi pasarnya itu perfect competition market, maka artinya kan perusahaan itu dia less control atas price. Kalau dia less control atas price, maka
itu price-nya itu akan lebih banyak ditentukan atau didriven oleh si competitors atau pihak eksternal. Paham ya sampai di sini ya? Sehingga kalau mau pakai market based approach, maka itu nanti akan lebih sesuai digunakan untuk pasar persaingan sempurna. Nah, sekarang kita lanjutkan skenario kasusnya untuk si Astel Computers. Nah, sekarang kita berada di tahun 2014 dan kita mau melakukan penghitungan berapa sih nanti harga yang pas atau yang pantas untuk dalam rangka menerapkan market based approach untuk produk pro value. Oke, gimana sih tahapan-tahapannya ketika si Astel ini mau menerapkan market based approach? Yang pertama, manager of Astel want to set the 2014 target price of pro value to $800 rather than $1,000. Ingat bahwa tadi di tahun 2013 pro value itu dijual seharga $1.000 per unit. Nah, si manajemen Astel itu bilang bahwasanya saya ingin, karena ini persaingannya itu semakin ketat dan kayaknya kompetitors itu pada lowering the price, maka saya targetkan, itu kata si manajemen Astel, saya targetkan nanti price atau harga jual atas pro value di tahun 2014 harga jual per unitnya adalah $800. Sehingga target price ini sudah di-setting up, sudah ditetapkan di awal oleh manajemen. Oke, yaitu $800. Berikutnya, managers of Astel expect that the quantity sold might increase to 200,000 units in 2014 rather than 150,000 sebagaimana sudah dicapai di tahun 2013. Oke. Jadi logikanya kalau price-nya itu direndahkan atau lowering the price, maka kemudian quantity sold-nya pastinya akan naik dong. Kan gitu ya. Dan manajemen Astel ini mengestimasikan bahwa ketika harga jual pro value itu diturunkan dari 1.000 menjadi 800, maka quantity sold-nya itu akan meningkat ke 200.000 unit. Sementara kan tadi tahun 2013 kan 150.000 unit. Oke ya, itu logik ya. Kalau kemudian lowering price tapi kemudian quantity sold-nya itu sama saja jumlahnya, wah itu kacau itu. Itu artinya nggak prospektif itu. Nggak mungkin, itu nggak logik. Ya. Kalau kemudian lowering price, pasti dong quantity sold-nya logikanya akan meningkat. Berikutnya, managers of Astel would recalculate target cost in order to match the target price as follows. Tadi di video materi yang pertama kita sudah membahas bahwasanya price itu adalah sama dengan cost ditambah dengan profit. Price sama dengan cost ditambah dengan profit. Maka dari itu price-nya di sini sudah ditetapkan $800. Kemudian tinggal hitung-hitungan bahwa price itu kan tadi sama dengan cost plus profit. Maka berikutnya kita akan menghitung berapakah profit yang diinginkan. Kemudian nanti cost-nya akan disesuaikan dengan price and profit yang sudah didetermine, sudah ditentukan. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Maka berikutnya managers of Astel would recalculate target cost in order to match the target price as follows. Perhitungannya seperti ini. To earn the target return on capital, Astel needs to earn 10% target operating income per unit on the 200,000 units of pro value it plans to sell. Jadi intinya dari keterangan ini kita tahu bahwasanya si manajer Astel itu nanti dia menargetkan profitnya adalah 10%. 10% dari apa? Ya tentu saja 10% dari total sales-nya atau total revenue-nya. Jadi kalau kita lihat di postur income statement-nya nanti, bahwasanya nanti harganya dinaikkan. Nanti kan ada total revenue. Nah, kata manajemen Astel bilang begini, nanti saya ingin target profitnya
adalah 10% dari total revenue atau total sales, kata manajemen Astel. Oke, kalau begitu target price sudah ditentukan, kemudian target profitnya sudah ditentukan, maka berapa biaya yang harusnya dikeluarkan dalam rangka memproduksi dan menjual Pro Value itu bisa dihitung. Kita lihat perhitungannya. Total target revenue-nya adalah, total revenue atau total sales revenue-nya adalah $800 per unit dikalikan 200.000 unit terjual, sama dengan 160 juta dolar. Ini total revenue. Total target operating income-nya berarti sama dengan 10% dikalikan 160 juta total sales revenue, hasilnya 16 juta. 16 juta ini adalah total profit yang ditargetkan, ya, total profit yang ditargetkan. Oke. Maka dari itu kita bisa menghitung target operating income per unitnya. Ini kan total 16 juta. Berarti per unitnya ya tinggal dibagi dengan quantity sold. Quantity sold-nya 200.000. Maka 16 juta dibagi 200.000 sama dengan $80 per unit. Oke, ini target profit per unit. $80 per unit. Tadi harga jualnya tadi berapa? Harga jualnya tadi ditargetkan kan $800. Oke, sehingga kita bisa menghitung target cost per unit. Target cost per unitnya ya tinggal pakai rumus tadi, bahwasanya price itu sama dengan cost plus profit. Maka kalau kita mau mencari cost, target cost, maka tinggal saja dikurangkan price dikurangi dengan target cost. Sehingga target cost per unitnya adalah sama dengan target price dikurangi dengan target operating income per unit atau target profit per unit. Sehingga $800 per unit target harga jual dikurangi dengan $80 per unit. Ini adalah target profit per unit. Hasilnya $720 per unit. Jadi di sepanjang tahun 2014 nanti, Astel bagaimanapun caranya, mbuh nggak ngerti gitu ya, mbuh raweruh gitu. Pokoknya nanti harus biaya per unit untuk membuat dan menjual Pro Value harus maksimal $720 per unit. Nggak boleh lebih. Boleh lebih nggak Pak? Nggak boleh. Kalau ini nanti lebih gede daripada $720 per unit biayanya, biaya untuk memproduksi dan menjual, maka target profit yang $80 per unit nggak akan tercapai, akan turun. Oke, dengan asumsi harganya tetap dijual 800. Ngerti ya? Oke. Sebaliknya, kalau nanti kemudian biayanya bisa ditekan lebih kecil lagi dari 720, wah ini profitnya malah meningkat. Dengan asumsi dia tetap dijual $800 per unit. Paham ya sampai di sini ya? Sementara kalau kita mau hitung-hitungan tadi, bahwa total cost per unit, full cost per unit di tahun 2013 atas produk Pro Value adalah $900. Maka dari itu kita bisa ngerti di sini nih ya, bahwa untuk tahun 2013 cost per unitnya $900 ini harus dijadikan, harus ditekan, harus dikurangi menjadi $720. Agar supaya apa? Agar supaya target profit $80 per unit itu dapat tercapai dengan asumsi harga jual per unitnya diturunkan menjadi $800 per unit. Paham ya sampai sini? Maka manager of Astel should reduce the cost per unit of Pro Value by $180 per unit, yaitu dari 900 dikurangi $720. Terus gimana caranya gitu ya? Gimana caranya? Harus bisa dituntut untuk mengurangi biaya sebesar $180. Gimana caranya? Ya tentu saja akan melakukan re-analysis, cost re-analysis. Jadi manajemen di Astel Computer should do cost re-analysis. Nah, bagaimana sih cost re-analysis itu? Jadi managers of Astel should perform value engineering in order for matching the new 2014 target cost yang sebesar $720 ini. Dia harus melakukan yang namanya value engineering. Ya, value engineering. Fungsi atau nilai atau fungsi dari produk Pro Value itu harus dilakukan re-engineering. Value engineering. Caranya bagaimana?
Okay. Redefine the value added cost. Forgo the non-value added cost. Nah, value engineering ini akan berbicara tentang value added cost, yaitu cost yang memiliki nilai tambah atas produk. Jadi nanti akan dipikirkan ulang nih, value added cost-nya itu yang mana? Itu nanti yang akan dipertahankan tentunya. Kemudian yang non-value added cost-nya itu yang mana? Tentu saja kalau non-value added cost ini bisa dibuang. So, what is value added cost and what is the non-value added cost itu? Value added cost itu singkatnya gini. Value added cost itu ketika biaya ini dihilangkan, if omitted, the cost would affect the customer's perceived value of the product. Jadi value added cost itu, kalau cost-nya itu dihilangkan atau dicabut, maka itu nanti akan mempengaruhi persepsi konsumen atas produk tersebut. Oh, lah kok cost itu dicabut. Oh, lah kok fungsi itu kemudian dihilangkan, fungsi produk itu dihilangkan. Fitur atas produk, salah satu produk itu dihilangkan fiturnya gitu. Nah, itu nanti kan akan, oh, lah kok begitu gitu. Nah, itu kalau itu dihilangkan atau cost-nya itu dihilangkan, yang kemudian persepsi konsumen atas produknya itu, loh produknya menjadi jelek dong. Nah, itu mempengaruhi persepsi atas konsumen terhadap produk itu, maka itu merupakan value added cost. Ya, itu merupakan value added cost. Misalkan bahasa gampangnya gini lah. Perusahaan memproduksi atau membuat laptop. Kemudian awalnya itu speknya itu RAM-nya misalkan 16 GB gitu misalkan. Misal awalnya 16 GB. Kemudian RAM-nya itu dikecilin jadi disunat jadi separuh tinggal 8 GB misal. Nah, berarti itu kan kalau kita ngelihat, oh kok RAM-nya dikurangi. RAM dikurangi otomatis cost-nya akan turun. Akan lebih kecil itu cost-nya atas laptop itu untuk komponen RAM. Tapi kan kemudian konsumen akan mikir, loh kok RAM-nya dikurangi dari 16 GB menjadi 8 GB. Oh berarti ini wah susah ini kalau diajak multitasking agak lemot, susah ini laptopnya. Nah itu artinya bahwasanya biaya atas RAM itu merupakan value added cost. Kenapa? Karena would affect the customer perceived value of the product. Kenapa kok bisa perceive value of the product? Lah iya RAM-nya dikurangi dari 16 jadi 8 GB. Kan berarti kan, wah ini pasti kalau diajak multitasking agak lemot, agak susah nih. Karena berkurang kemampuan RAM-nya. Paham ya? Nah sehingga RAM itu merupakan value added cost. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, bagaimana dengan non-value added cost? Non-value added cost itu kebalikannya. If omitted, jika cost itu dihilangkan, maka the cost would not affect the customer perceived value of the product. Maka ya konsumen atau pembeli ya serapopo gitu. Ya adalah nggak ada masalah. Jika seandainya si biaya tersebut itu dicabut atau dihilangkan. Kalau konsumen itu nggak ada masalah, maka itu disebut sebagai non-value added cost. Sekali lagi, non-value added cost. Nah, contohnya apa gitu? Contohnya apa? Misalkan contohnya adalah backlight atas keypad. Ya, misalkan backlight atas keypad. Adanya LED di keypad di laptop yang bisa nyala-nyala itu mungkin bagi sebagian konsumen ketika kemudian nggak ada backlightnya, terus ya nggak apa-apa lah, nggak masalah gitu, nggak ada backlightnya atas keypad di laptop, nggak ada masalah. Jadi ada atau tidaknya backlight di keypad dan kemudian itu kebanyakan konsumen itu mengatakan, oh saya nggak ada masalah dengan ada atau tidaknya backlight di keypad, maka kemudian ketika backlightnya itu dihapus atau dihilangkan, laptopnya itu diproduksi kemudian tidak dengan backlight, maka ya nggak ada masalah. Dengan begitu, kalau dicabut itu biaya untuk menambahkan LED dalam rangka itu menghidupkan backlight itu, maka biaya LED-nya itu disebut sebagai non-value added cost. Kenapa? Konsumen tidak masalah itu kalau biaya backlight keypad itu dihilangkan, nggak ada masalah tuh konsumen. Ya sudah. Nah itulah contoh dari yang namanya non-value added cost. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Dah, berikutnya.
By using budgeting and management decision in the beginning period and incurrence during the period, maka si biaya yang akan dikeluarkan dan sudah dikeluarkan oleh Astel Computers dalam hal ini untuk memproduksi dan menjual Pro Value, maka biayanya nanti bisa dibagi atau dikelompokkan menjadi 2. Loh Pak, kok bisa begitu? Nah, kita rewind lagi kasusnya. Bahwa tadi di awal tahun 2014 itu manajemen of Astel bilang bahwasanya target price-nya itu diturunkan jadi 800. Kemudian target cost-nya itu juga harus diturunkan dari 900 menjadi 720 ya, dari 900 menjadi 720. Artinya di awal tahun 2014 manajemen bilang, pokoknya saya pengen nanti biaya per 1 unit produk Pro Value harus cuma 720. Nah, angka 720 itu sudah ditetapkan di awal. Oke, di awal tahun 2014. Sehingga $720 itu disebut sebagai locked in cost atau designed in cost yang 720. Oke. Jadi lock in cost itu maksudnya adalah already been decided, cost-nya already been decided but not yet been incurred, tapi belum dikeluarin. Nah kan tadi di awal tahun 2014 kan belum, berarti kan perusahaan belum memproduksi Pro Value, belum membuat Pro Value dia. Tapi sudah diketok palu bahwasanya cost per unit atas Pro Value harus 720. Ditetapkan di awal. Sudah terkunci, sudah menjadi lock in cost, yaitu sebesar $720. Nah, nanti sepanjang tahun 2014, mulai bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya sampai Desember, kan si Astel akan membuat produk Pro Value. Dan kemudian atas produk Pro Value-nya itu sedikit demi sedikit biayanya akan dikeluarkan, mulai dari fungsi R&D sampai ke customer service akan dikeluarkan sedikit demi sedikit. Akan benar-benar terrealisasi. Nah, biaya yang kemudian benar-benar terrealisasi sepanjang periode itu nanti akan menjadi incurrent cost. Berarti biayanya itu sudah already been incurred. Kalau kita lihat ini contoh grafik yang menggambarkan mengenai locked in cost. Kita perhatikan di sini. Ini masih yang tahun 2013 berarti ya. Karena kenapa? Karena di sini cost per unitnya masih $900. Ini untuk yang tahun 2013. Jadi di awal tahun 2013 itu biayanya sudah terkunci. Yaitu totalnya full cost per unitnya adalah $900. Ini terkunci ini di awal. Nah, kemudian waktu berjalan, R&D dijalankan, proses produksinya ada, prototipnya di sini sudah dibuat, prototipe produknya sudah ada, kemudian produksi massal, kemudian ditawarkan, didistribusikan sampai customer service. Ini kan perlahan ini. Enggak kemudian tiba-tiba langsung customer service, ya enggak. Pertama pasti akan dikeluarkan R&D, kemudian didesain prototype, sampai kemudian manufacturing. Perhatikan di sini, kalau yang 900 sudah disetting up di awal, plug langsung masuk di sini. Oke. Kemudian lambat laun sedikit demi sedikit ini, lambat laun sedikit demi sedikit R&D keluar biayanya, designing cost keluar, manufacturing ini paling gede porsinya, produksi massal paling gede keluar dia biayanya, kemudian marketing, distribution dan customer service kemudian juga keluar. Nah, sehingga at the end, di akhir periode, maka nanti lock-in cost will be the same amount as incurrence cost. Jadi di akhir periode nanti jumlah lock-in cost-nya akan sama dengan total incurrence cost. Akan sama. Kalau nggak sama gimana Pak? Nggak sama itu maksudnya kalau misalkan lock-in cost-nya $900. Nah, tapi ternyata di akhir periode setelah dihitung-hitung kok lock-in cost-nya itu incurrent cost-nya itu menjadi misalkan $1.000. Nah, ini berarti jelek ini proses produksinya. Target biaya produksi tidak tercapai gitu. Tapi kalau kemudian lebih kecil dari 900, oh bagus. Bagus itu. Berarti ada efisiensi itu. Ada efisiensi dalam proses produksinya dan itu bagus.
gitu ya. Dan dari kasus ini kita tahu bahwasanya the lock-in cost per unit di tahun 2014 should be decrease to 720. Awalnya kan 2013 $900. Nah, 2014 ini harus menjadi $720. Locked in cost-nya akan dikunci di awal tahun 2014 yaitu sebesar $720 per unit. Paham ya sampai di sini ya? Oke, nah tentu saja nanti R&D, desain, manufacturing sampai ke customer service di tahun 2014 ini diupayakan agar bisa hanya maksimal $720 per unit. Oke ya. Nah, pertanyaan berikutnya, how do managers perform value engineering? Gimana sih kemudian caranya si manajemen Astel itu ketika dia mau melakukan value engineering dalam rangka untuk mengecilkan biaya dari yang awalnya 900 menjadi 720. Gimana caranya? Nah, kita baca action yang dilakukan oleh manajemen Astel Computer. Value engineering decreases both value added cost by designing Pro Value 2. Oh, produknya berganti nama dari Pro Value menjadi Pro Value 2 to reduce direct materials and component cost, direct manufacturing labor hours and testing hours, and non-value added cost. Oh, non-value added cost-nya adalah by simplifying Pro Value 2's design to reduce rework. Berarti dari sini, dari kalimat ini kita tahu bahwasanya yang merupakan value added cost-nya itu adalah DM, kemudian komponen, biaya komponen, termasuk biaya komponen, kemudian direct labor, dan testing hours. Ini merupakan value added cost bagi produk Pro Value. Jadi ada 3 ya, DM, kemudian DL, dan testing hours atau testing cost tadi. Itu adalah 3 komponen biaya yang merupakan value added cost bagi produk Pro Value. Kemudian yang non value added cost-nya adalah reducing rework. Oh, rework ini merupakan non value added cost. Ya jelas lah ya. Mana ada kemudian kok konsumen itu menginginkan atas produk yang dibuat itu di rework terlebih dahulu, kan nggak pengen dong. Kan gitu. Ini pasti non value added cost. Value engineering also reduces the machine hours required to manufacture Pro Value 2 to 1.5 hours per unit. Jadi di value engineering ini nanti dia akan mengurangi MH, machine hours, dalam rangka untuk membuat produk Pro Value 2, yaitu nanti akan menjadi 1,5 jam per unit ya, akan menjadi 1,5 jam per unit. Kalau yang di awal coba kita lihat ada nggak datanya. Di awal itu yang MH-nya oh enggak ketahuan karena dia fix di sini ya. Jadi pokoknya intinya dia akan diturunkan itu MH, machine hours-nya menjadi 1,5 jam per unit, sehingga Astel can now use 300.000 mH untuk kapasitas 200.000 unit. Oh, maksudnya adalah awalnya tadi itu kan dia mengokupai 300.000 jam mesin untuk memproduksi atau membuat 150.000. Nah, sekarang kan mau membuat 200.000. Nah, demi membuat 200.000 ternyata ini MH-nya tetap aja yaitu sebesar 300.000 jam. Kalau MH-nya tetap, sementara quantity produce-nya itu meningkatkan, otomatis berarti waktu operasional jam mesinnya akan lebih singkat atau lebih sedikit gitu, yaitu menjadi 1,5 jam per unit. Oke. Kemudian for simplicity we assume that value engineering will not reduce $20 cost per direct manufacturing labor hours, kemudian $80 per order, $2 per testing hour, dan $40 per rework hour. Ini maksudnya adalah dalam rangka value engineering ternyata si Astel ini dia tidak
mengubah, tidak mengubah apa tadi? Ada $20, mana tadi ya? Dia tidak akan mengubah biaya atas $20 untuk DLH, dia nggak akan ubah. Kemudian $80 cost per order dia nggak akan ubah, tetap sama. $2 per testing hour dia juga tidak ubah, dan $40 per setiap kali nge-rework dia juga tidak ubah, masih tetap sama. Astel Manager expect the new design to reduce total manufacturing cost per unitnya sebesar $140. Awalnya tadi manufacturing cost per unitnya tahun 2013 kan $680. Nah, dengan melakukan value engineering, ya, dengan melakukan efisiensi. Oh ya, kalau mau melakukan value engineering berarti yang mau dikurangi itu apanya sih gitu. Kalau ada pertanyaan itu, maka jawabannya singkat saja. Yang akan dikurangi pasti either price-nya or quantity-nya. Kan pasti itu aja. Yang akan dikurangi dalam rangka value engineering kan pasti kalau nggak price-nya, ya berarti quantity-nya. Pengurangan atas price-nya, ini tadi yang 80, kemudian $20 DLH, $80 ini cost order, $2 testing hour, $40 rework hour, ini nggak terkurangi. Ya, ini nggak dikurangi price-nya. Kalau pengurangan quantity ini berarti nanti yang DM direct materialnya akan terkurangi cost per unitnya. Yang akan terkurangi cost per unitnya. Oke, nanti kita lihat di situ. Oke, nah kalau yang tadi itu pengurangan kuantitinya, ada pengurangan quantity enggak? Ya ada. Yang ini tadi yang 1,5 jam per unit, ini yang MH tadi itu berbicara tentang quantity, kan jamnya berkurang. Ya. Ini dalam rangka untuk value engineering berarti machine hours-nya itu dilakukan efisiensi gitu. Jamnya dikurangi untuk pemrosesan per setiap satu unit produk pro value. Dan in total manufacturing cost per unitnya nanti akan berkurang $140, yaitu dari $680 menjadi hanya $540. And cost per unit in other business function from 220, oh ini maksudnya yang SGA expense tadi, dari $220 akan terkurangi menjadi $180 alias kurang $40 at the budgeted sales quantity of 200,000 units. Okay, the budgeted full unit cost of Pro Value 2 is 720, yaitu dari 540 manufacturing cost per unit ditambah SGA expense per unit 180 akan jadi 720. Okay, the target cost per unit at the end of 2014, Astel managers will compare actual costs and target costs to understand improvements they can make in subsequent target costing efforts. Oke, nah sekarang kita lihat datanya deh. Data yang pertama adalah the result of value engineering in the production process. Hasil dari value engineering. Kita lihat hasil dari value engineeringnya. Yang pertama untuk komponen biaya direct material, cost drivernya number of kits. Terus tadi kan ada setiap unit itu butuh satu kit. Kemudian oh ini untuk yang tahun 2013 ya. Ini yang untuk tahun 2013 tadi kan udah kita bahas nih, 150.000 unit, per unit butuh satu kit. Oke. Kemudian untuk tahun 2014 coba kita lihat. Setiap satu unit butuh satu kit. Oh masih sama. Ya kuantitinya masih sama berarti. Kemudian 200.000 unit yang diproduksi untuk tahun 2014. Total budgeted quantity of cost drivernya adalah 200.000. Kemudian actual total quantity of cost driver untuk tahun 2013 nya adalah 150.000. Actual cost per unit of cost drivernya 460. Coba kita cek tadi berapa sih? 460 ini. Ini untuk direct materialnya 460 tahun 2013 cost per kitnya. Sementara untuk tahun 2014 berdasarkan hitung-hitungan hasil value engineering ternyata menjadi 385. Oke, kalau begitu dari sini kita dapat simpulkan ya. Untuk komponen biaya direct material, hasil dari value engineeringnya yang dikoreksi atau yang dikurangi itu bukan kuantitinya, karena kuantitinya tetap sama yaitu satu kit per unit.
Berarti yang dikoreksi adalah price-nya. Price per cost drivernya awalnya tahun 2013 adalah $460 per kit, sementara untuk tahun 2014 dikurangi menjadi $385. Jadi value engineering atas direct material adalah diberlakukan untuk price. Kemudian direct labor cost, kita lihat awalnya direct labor cost-nya itu di tahun 2013 3,2 direct labor hours per 3,2 direct labor hours per unit. Secara quantity 3,2 direct labor hours per unit. Kemudian di tahun 2014 diturunkan dari 3,2 DLH per unit menjadi 2,65 DLH per unit. Oke, ini berarti value engineering untuk direct labor. Untuk kemudian quantity-nya dilakukan value engineering, dikecilkan, diturunkan. Efisiensi, oke, bagus. Kemudian kita lihat price-nya. Price-nya $20. Oh, ini juga masih tetap sama $20. Oke, berarti value engineering untuk komponen direct labor cost itu diberlakukan untuk quantity. Sementara untuk direct material tadi adalah diberlakukan value engineering-nya untuk price. Beda ya, beda. Tinggal kita bandingin aja. Di sini price-nya beda, oh berarti value engineering untuk price. Kalau yang direct labor ini yang beda adalah quantity-nya. Ya, kuantitinya yang beda, 3,2 DLH per unit di sini menjadi cuma 2,65 DLH per unit. Bagaimana dengan direct machining yang bersifat fixed? Perhatikan di sini 300.000 ya, 300.000 cost drivernya 300.000 mH berarti ya, 300.000 mH untuk cost per mH-nya adalah $38. Kemudian kalau kita lihat tahun 2014 lu tetap sama, 300.000 mH. Harganya pun juga sama, $38 per mH. Loh Pak, berarti tidak dilakukan value engineering dong untuk direct machining cost? Jawabannya oh tidak. Maksudnya oh ini dilakukan value engineering ini. Loh kok bisa ini dilakukan value engineering? Kok bisa ini dilakukan efisiensi? Oh bisa. Kenapa? Lo perhatikan, untuk tahun 2013 dengan machine hours 300.000 ini, oke, perhatikan, hanya bisa untuk memproduksi 150.000 unit. Nah sekarang tahun 2014 jumlahnya masih tetap sama mH-nya, yaitu 300.000 mH. Tapi kan ini bisa untuk membuat 200.000 unit. Unitnya bertambah. Lebih efisien dong. Berarti value engineering-nya sukses. Oke, secara quantity, secara price nggak dilakukan value engineering. Kenapa? Sama-sama $38 per mH. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kemudian berikutnya kita lihat yang ordering and receiving. Activity drivernya adalah number of orders, masih aja tetap sama. 50 kali order. Kemudian 450 komponen. Kita bandingkan dengan setelah value engineering, masih tetap sama 50 kali order, tapi jumlah komponennya dikecilkan. Ya, jumlah komponennya dikecilkan. Yang awalnya 450 komponen tinggal 425 komponen. Artinya ada efisiensi. Ya, ada efisiensi. Artinya ini value engineering-nya diberlakukan terhadap quantity, bukan terhadap price untuk ordering and receiving. Kita lihat price-nya masih tetap sama, $80 per order. Paham ya? Berikutnya biaya testing and inspection. Kita lihat testing and inspection. Awalnya itu testing hours-nya itu 30 jam per unit. Testing hours-nya 30 jam per unit awalnya. Kemudian setelah value engineering menjadi 15 jam per unit. Wow, keren ini. Value engineering-nya berarti dengan mengurangi quantity. Ya. Kalau price-nya gimana? Price-nya sama-sama $2 per jam pengetesan. Sama $2. Paham ya? Dan yang terakhir biaya untuk merework. Kita lihat, oh ternyata ini persentase produk yang cacat, yang tidak sesuai dengan standar, itu ternyata dikurangi. Dari 8% awalnya 2013, ditargetkan 2014 turun menjadi cuma 6,5% produk yang cacat. Oke, sehingga ini ada pengurangan quantity ini pasti ini. Berarti value engineering-nya berhasil di sisi quantity. Bagaimana dengan price-nya? Sama, masing-masing tetap sama $40 per jam reward. Oke, ya.
Sehingga di sini ada 12.000 awalnya, 12.000 defective units, produk yang cacat. Sementara untuk yang tahun 2014, loh kok naik Pak, produk yang cacat kok 13.000? Tadi katanya ini value engineeringnya berhasil, berarti kan harusnya 2014 lebih kecil. Loh enggak lah. Perhatikan di sini, yang lebih kecil adalah defect rate-nya diturunkan dari 8% menjadi 6,5%. Tapi kok kenapa hasilnya di sini 13.000 malah meningkat Pak? Ya iyalah meningkat. Kenapa meningkat? Awalnya kan di sini cuma 15.000 unit yang diproduksi. Sementara sekarang di sini tahun 2014 ditargetkan menjadi 20.000 unit yang 200.000 unit yang diproduksi. Awalnya kan cuma 150.000 unit yang dibuat. Paham ya sampai di sini ya? Jadi untuk rework ini yang di value engineeringin itu adalah kuantitinya, bukan price-nya. Kalau price-nya tetap sama $40 per jam rework. Paham ya sampai di sini ya? Jadi dari data ini kita bisa melihat hasil dari proses value engineering yang dilakukan oleh Astel Computers terhadap produk ProValue 2. Berikutnya, kita lihat sekarang data mengenai struktur biaya after value engineering process. Manufacturing cost after value engineering process. Oke, kita lihat. ProValue 2. Gimana cara untuk menghitung total biaya produksinya untuk ProValue 2? Jawabannya adalah ya gampang ya, tinggal dikalikan saja seperti pas kita menghitung struktur biaya di ProValue untuk yang tahun 2013 tadi sebelum adanya value engineering, kan sama aja. Ya, sama aja. Yaitu tinggal kita kalikan antara jumlah cost driver dikalikan dengan harga per cost driver. Tinggal kita kalikan saja. Sehingga untuk direct materialnya ya tinggal kita kalikan 200.000 dikalikan 385. 200.000 kits dikalikan $385 per kit. Hasilnya adalah 77 juta. Ini adalah total direct material. Kalau direct material per unitnya ya tinggal dibagi 77 juta dibagi dengan 200.000 sama dengan $385. Kemudian untuk direct labor cost-nya ya tinggal kita kalikan 530.000 dikalikan $20 sama dengan 10.600.000. Ini total. Kalau per unitnya ya tinggal dibagi dengan 200.000 sama dengan $53 per unit. Demikian juga dengan direct machining cost, ini 300.000 kali 38 sama dengan 11.400.000, per unitnya 57. Langsung saja ke ordering and receiving cost-nya. Berarti tinggal kita kalikan yang ini 21.250 kali 80 sama dengan 1.700.000. In total per unitnya 8,5. Kemudian untuk testing and inspection cost tinggal kita kalikan 3 juta kali 2 sama dengan 6 juta. Per unitnya 30. Terakhir rework cost kita kalikan 32500 jam rework dikalikan $40 per jam rework sama dengan 1.300.000. Per unitnya 6,5. Sehingga kita dapat ketemu nilai total manufacturing cost-nya. Total manufacturing cost-nya untuk produk ProValue 2 adalah 108 juta. Yaitu dari direct manufacturing cost 99 juta ditambah dengan FOH 9 juta. Hasilnya 108 juta. Ini adalah total manufacturing cost. Manufacturing cost per unitnya ya berarti tinggal 108 juta ini dibagi dengan 200.000 sama dengan $540. Kalau kita bandingkan perhitungan cost per unit untuk tahun 2013 yang produk ProValue sebelum value engineering, tadi total manufacturing cost per unitnya atau MCU-nya adalah 680. Sehingga tadi akan terkurangi sebesar 120 ya. Dari 680 menjadi $540. Oke. Kalau sekarang kita mau hitung income statement untuk produk ProValue 2 gimana? Ya tinggal kita hitung aja. Di bukunya Pak Hongren ini tidak ada perhitungan income statement for produk ProValue 2. Namun tapi tetap bisa dihitung. Nah, ini saya sajikan perhitungannya. Kita lihat ya income statement-nya.
Untuk produk pro value itu revenue-nya adalah 800, kan harga jualnya kan turun dari 1000 menjadi 800. 800 dikali 200.000 sama dengan 160 juta. Kemudian COGS-nya adalah 108 juta. COGS-nya ini 108 juta. Ini dari mana? Nah, yang ini tadi. Dari 108 juta di sini. Ini kan COGS untuk tahun 2014 produk pro value 2. Oke, 108 juta. Sehingga operating expense-nya adalah 36 juta. Operating expense-nya adalah 36 juta. Nah, 36 juta ini given nggak ada rinciannya ya, nggak ada rincian perhitungannya. Ini 36 juta, sehingga total full cost-nya adalah 108 juta ditambah 36 juta sama dengan 144 juta. Sehingga kalau kita mau menghitung profit, tinggal kita kurangkan saja 160 juta, kita kurangi 144 juta sama dengan 16 juta. Per unitnya ya gampang, tinggal dibagi dengan 200.000, sehingga kita ketemu profit per unitnya adalah 80, yaitu 16 juta dibagi 200.000 sama dengan $80. Dan perhatikan, jadi revenue-nya totalnya kan 160 juta. Kalau dibagi dengan 200.000, quantity sold akan menjadi 800. Oke, 800 tadi ini adalah target price. Oke. Terus target profitnya yang menarik, target profitnya adalah 80. 80 ini adalah 10% dari 800 tadi yang kita hitung di awal, ya. Sehingga kalau kita hitungkan 80 per 800 adalah 10%. Sehingga total full cost-nya kan tadi 720. 720 kalau kita bandingkan dengan total revenue per unitnya adalah, atau selling price per unitnya adalah 90%-nya. Jadi atas harga jual pro value 2 yang 800 ya, yang $800 per unit ini, 90%-nya merupakan full cost dan return-nya adalah 10%. Paham ya sampai di sini ya? Ingat lagi rumus bahwasanya price itu sama dengan cost plus profit. Nah, price-nya 100%. Target profit-nya 10%. Maka target cost-nya adalah 90%. Paham ya sampai di sini ya? Lupa kalau begitu esensi dari market based approach itu apa? Market based approach tadi ingat berarti dapat kita simpulkan, pertama, target price-nya ditentukan karena market based company has no control toward the price. Artinya price-nya defined by the market. Jadi target price-nya ditentukan dulu. Setelah target price-nya ditentukan, maka hitung-hitungan mau dapat untung berapa, menginginkan return atau profit berapa. Oh, 10%, hitung 80. Nah, kemudian target cost-nya ini disesuaikan dengan jalan melakukan value engineering. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kalau kita mau bandingkan maka kelihatan ini antara tahun 2013 dan tahun 2014. Sales price-nya turun dari $1.000 menjadi cuma $800, turun 200, disuruh turun 200 target price-nya. Kemudian manufacturing cost per unitnya turun dari 680 menjadi $540. Ini per unit ya, per unit, sehingga turun 140. Kemudian non-production cost atau SGA expense atau operating cost tadi itu turun dari 220 per unit menjadi $180 per unit atau turun 40. Sehingga full cost-nya pun juga diturunkan tadi dari 900 dipaksa turun menjadi 720. Sehingga target profitnya awalnya $100 per unit tahun 2013, tahun 2014 target profitnya itu menjadi cuma $80 per unit. Oke ya. Nah, yang 800 ini target price ini pasti kalau menggunakan atau menerapkan market based approach ini akan ditentukan oleh manager di awal. Initially determined by the managers in the beginning of the period. The cost structure follow the price set earlier. Jadi
struktur biayanya, yang tadi itu ada 6 komponen biaya tadi itu akan mengikuti price yang sudah ditargetkan di awal. Sehingga akan bergerak, kalau pakai market base itu akan bergerak dari target price, akan bergerak ke target cost. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Itu kalau menggunakan market based approach. Bagaimana Pak? Kemudian kalau perusahaan ini dia mau menggunakan cost plus approach. Kalau dia mau pakai cost based approach atau cost plus approach, maka simak dulu paragraf yang bagus dari Pak Hongren. Jadi cost based approach to pricing start by asking, given what it costs us to make this product, what price should we charge that will recoup our cost and achieve a target return on investment. Jadi yang saya garis bawahi adalah kata-kata cost. Beda dengan tadi kalau pakai market base, yang saya garis bawahi adalah kata-kata competitors and customers. Ya, sehingga di sini kita tahu bahwasanya kalau perusahaan itu mau menggunakan cost based approach, maka dia akan melihat ke dalam perusahaan itu sendiri atau internal factors orientation. Internal factorsnya itu apa? Ya ini cost. Cost ini kan full control by the company. Cost itu kan adanya di dalam si perusahaan itu sendiri, sehingga internal factors. Jadi dapat kita simpulkan ya, kalau dia pakai market based approach itu orientasinya eksternal, sementara kalau pakai cost plus based approach orientasinya adalah internal. Nah, cost plus approach ini tentu saja akan cocok kalau digunakan oleh perusahaan yang dia itu monopolistic market, ya, less competitive market atau monopolistic market. Di pasar atau market itu cuman dia tok yang jual barang, yang produksi dan jual barang. Oke, kalau begitu dia gampang, semena-mena dia bisa menetapkan harganya berapa. Gampang. Dan kalau begitu ngapain pakai market based approach, pakai cost plus approach aja. Tinggal, saya memproduksi barang ini dengan harga berapa kan gitu. Terus saya menginginkan required return on cost-nya berapa, ya sudah. Tinggal dihitung aja harga jualnya, jadi selesai. Lebih gampang dong Pak kalau pakai cost plus approach. Ya, lebih simple, lebih sederhana. Oke ya, gimana cara ngitungnya? How do the managers of Astel implement cost plus approach in pricing of Pro Value 2? Gimana caranya? Oke, perhatikan. Suppose Astel uses a 12% markup on the full unit cost of Pro Value 2 to compute the selling price. Oke, kalau begitu, ini manajemen Astel dia katanya menggunakan 12% markup atas full cost. Ya, atas full cost. Ditambahi markup sebesar 12%. Itulah harga jualnya atau price-nya, kata si manajemen Astel. Kalau dia menerapkan atau menggunakan cost plus approach. Full cost-nya berapa? Kemudian plusnya berapa? Plusnya itulah yang dimaksud dengan markup ini, plusnya yaitu 12%. Oke, the cost plus price is as follows. Perhitungan target harga penjualannya gimana dong? Berapa produk Pro Value 2 itu nanti akan dijual di pasaran? Tinggal dihitung saja. Misalkan cost base-nya pakai yang hitung-hitungan hasil value engineering tadi, full unit cost of Pro Value 2 adalah $720. Ya. Jadi Pro Value 2 ini dia punya full unit cost. Ya, full unit cost itu kan tadi sudah kita hitung tadi, full unit cost-nya kan tadi di sini 720. Nah, ini akan menjadi basis atau dasar dalam rangka untuk menghitung berapakah harga jualnya. Oke, berarti basis yang akan digunakan adalah $720. Terus markup komponennya adalah 12%. 12% ini adalah marginnya, markupnya. 12% terhadap apa ya? 12% atas basisnya. Basisnya apa? Cost. Sehingga tinggal kita kalikan saja 12% dikalikan 720 ini. Hasilnya adalah 86,4. Sehingga prospective selling price atau simpelnya, berapakah nanti si Pro Value 2 itu akan dijual under cost plus approach? Jawabannya tinggal 720 ditambah margin.
86,4, hasilnya 806,4. Jadi under cost plus approach, maka produk Pro Value 2 akan dijual seharga $806,4. Pesan apa yang dapat kita lihat dari sini? Bahwa harga $806,4 ini not set up by the managers in the beginning of the period. Jadi harga 806,4 ini tidak determinan banget atau bukan merupakan ketok palu dari si manajemen atau managers, tapi harus dihitung-hitung dulu. Ya, harus dihitung-hitung dulu. Basis untuk menghitungnya adalah dengan menggunakan cost. Karena ini metodenya namanya adalah cost plus approach. The cost as the base should be initially determined. Jadi biaya yang full cost yang nanti akan dijadikan dasar basis untuk menghitung price itu harus ditetapkan atau ditentukan terlebih dahulu. Oke? Ya. Jadi kalau pakai cost plus approach, maka full cost akan menentukan selling price. Beda dengan kalau kita pakai market base. Kalau market base, maka target price ini akan mendrive target cost. Karena target price-nya ditetapkan di awal. Oke. Dari sini, simple ya. Berarti cost plus approach berarti perhitungannya cuma simple aja dong Pak. Cuman begini. Yes, exactly. Cuman begini aja. Ini adalah harga jual under cost plus approach 806,4. Sementara tadi kalau under market based approach, maka harga jualnya ditargetkan sebesar $800 pas. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kalau begitu, to make it short, kalau begitu apa sih Pak perbedaan antara ya market based pricing dengan cost based pricing approach itu? Oke, sebelum kita simpulkan, ini ada satu pertanyaan mungkin yang menggelitik yang bagus. Should managers of Astel do value engineering in order for implementing cost plus approach? Kalau di contoh kasusnya Pak Hongren di sini, ini kan tadi full cost-nya dia pakai setelah hitung-hitungan value engineering ya, yaitu 720. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah setiap kali perusahaan itu kalau mau menerapkan cost plus approach, maka dia harus melakukan suatu value engineering? Nah itu pertanyaannya. Jawabannya adalah, it is optional of doing value engineering when the managers would like to implement cost plus approach. Oke, kalau manajemen itu mau menerapkan cost plus approach, nggak mesti atau sifatnya itu optional, nggak harus dia melakukan value engineering. Kenapa? Karena perusahaan itu bebas, dalam tanda kutip bebas untuk semena-mena menetapkan harganya. Kenapa? Karena dia in the monopolistic market, nggak ada saingan. Kan tadi sudah kita bahas ya, bahwa kalau tidak ada saingannya, maka cost plus approach dalam rangka pricing itu lebih suitable, lebih sesuai untuk diterapkan. Oke? Tapi if value engineering conducted, kalau perusahaan itu kemudian melakukan value engineering, mengomitted value non-value added cost ya, mengomitted atau menghilangkan non-value added cost, maka nanti kalau dia conduct value engineering, maka the price may be lowering. Price-nya, harga jualnya itu mungkin akan dapat lebih rendah atau lebih murah. Nah, kalau lebih murah gimana? Ya benefiting the customer, akan menguntungkan customer. If value engineering not conducted, kan ini kan jadi optional. Kalau kemudian value engineering-nya tidak dilakukan, apa impact-nya? Ya bagi perusahaan lebih mudah, lebih gampang, lebih simple. Kan kita sudah cek tadi. Kan perhitungannya kan lebih simple nih kalau melakukan pendekatan pricing secara cost plus approach. It is easier and more favorable for the company. Lebih enak lah intinya. Lebih gampang bagi perusahaan untuk menerapkan cost plus approach. Oke ya. Nah, tapi ingat ada catatannya ya. Jadi yang cost plus approach itu visible ketika kompetisinya adalah monopolistik. Oke, nah yang terakhir
bahwa sebenarnya perbedaan antara market based approach dengan cost based approach dalam hal pricing itu apa sih Pak? Oke, dapat kita lihat di gambar yang sudah saya gambarkan atau saya skemakan seperti ini. Kalau market based approach, perhatikan target price ditetapkan di awal, price-nya ada di awal, baru kemudian target profit-nya dihitung juga di tengah, terus yang terakhir cost-nya akan direkayasa, dilakukan engineering untuk dapat menentukan berapakah target cost yang sesuai dalam rangka untuk memenuhi target price dan target profit. Jadi alurnya itu bergerak dari price, kemudian target profit, kemudian target cost. Ini kalau market based approach. Price-nya ditetapkannya di awal, cost-nya dimodifikasi di belakangan dalam rangka untuk memenuhi target price dan target profit. Ini market based approach. Bagaimana kalau dengan cost based atau cost plus approach? Dibalik, full cost-nya ditetapkan di awal dulu, dihitung di awal dulu full cost-nya. Ya, full cost dihitung di awal, nanti full cost-nya ini akan menjadi basis. Basis untuk apa? Basis dalam rangka untuk dikalikan dengan markup, marginnya. Nah, markup ketika kemudian sudah dikalikan dengan full cost akan menjadi margin, ditambahkan dengan cost, full cost-nya akan menjadi price. Sehingga dalam cost base atau cost plus approach, price-nya ini ada di belakang. Perhatikan, kalau market base, price-nya ada di depan, cost base, price-nya ada di belakang. Kalau market base, target cost-nya ada di belakang, sementara kalau cost base, full cost atau cost-nya intinya itu ada di depan. Oke, sehingga cost base itu cost akan dijadikan basis, price ditentukannya di akhir berdasarkan perhitungan. Nah, yang menarik perhatikan bahwa target profit atau markup ini adalah sama-sama merupakan return on cost. Kalau kita lihat lagi rumusnya kan sama aja nih. Price sama dengan target profit ditambah dengan full cost. Atau kalau pakai yang ini, cost base, cost, total cost ditambah dengan markup akan sama dengan price. Jadi, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari sini? Simpulannya adalah bahwa market base atau cost base itu sebenarnya yang diperhitungkan ya tetap dua komponen saja, yaitu cost dan profit atau cost dan required return on cost untuk sebagai komponen pembentuk price. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, kalau gitu sudah tuntas pembahasan kita terkait dengan teknis penghitungan pricing baik secara market based approach maupun secara cost based atau cost plus approach. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.